Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hari ini kita bisa bertemu kembali dan kita nikmati hari ini untuk masalah pembahasan tentang jalalah atau dilalah atau dulalah ya. Anda bisa buka-buka nanti di sana. Ada dilalah, ada dulalah ya. Jadi ada dilalah, ada dulalah ya. Jadi apa itu dilalah? Dilalah itu petunjuk. Dilalah itu petunjuk atau dalam bahasa ininya biasanya disebut indikator. Dalalah itu petunjuk atau indikator. Apa dalalah itu? Dalalah itu ya misalnya Anda melihat sesuatu atau Anda mendengar sesuatu lalu kemudian Anda bisa menyimpulkan sesuatu dari sesuatu yang Anda dengar atau dari sesuatu yang Anda lihat ya. Contohnya misalkan ketika Anda melihat teman kalian misalkan Anda punya teman nih, melihat wajahnya kok murung gitu, misalkan wajahnya kok murung gitu misalnya ya, maka dalam otak Anda itu bisa menyimpulkan bahwa oh teman Anda itu sedang sedih gitu. Jadi dalalah itu Anda melihat petunjuknya lalu Anda bisa menyimpulkan bahwa oh teman Anda sedang sedih misalkan gitu ya. Termasuk juga misalkan Anda melihat teman Anda sedang ceria banget gitu, ceria misalkan wajahnya bersinar atau lagi senang, itu kan kelihatan. Jadi dari bentuk kondisi mimik wajah, barangkali kondisi wajah itu nanti akan bisa didefinisikan oh orang ini sedang galau, orang ini sedang bahagia, orang ini sedang di di pucuk cinta misalkan. Itu kan ketahuan semua. Misalkan orang ini nggak bisa tidur misalkan, oh, orang ini kok nggak pernah bisa tidur malam, kenapa? Oh ternyata baca WA misalkan, oh berarti ada sesuatu dari WA-nya misal. Itu namanya dalalah atau dilalah ya. Ketika Anda melihat suatu petunjuk lalu kemudian Anda bisa menyimpulkan oh orang itu sedang mendapatkan sesuatu atau sedang mengalami sesuatu, itu namanya dilalah, petunjuk ya. Maka dalam bahasa Arab istilah itu disebut apa? Penunjukan sesuatu atau sesuatu yang lain, yaitu dalalah atau signification ya. Atau bisa juga disebut dalalah, dulalah atau dilalah. Tiga-tiganya itu benar. Tapi yang sering dipakai secara umum adalah dalalah ya. Dari kata dalla. Dalla itu menunjukkannya. Maka intinya adalah dalalah adalah penunjukan sesuatu atas sesuatu yang lain. Ini garis bawahi nanti definisi ini. Dalalah itu apa? Dalalah itu penunjukan sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Penunjukan sesuatu terhadap sesuatu yang lain itu namanya dalalah gitu ya. Lalu apa secara makna kebahasaan misalkan? Secara makna kebahasaan ya diartikan sebagai petunjuk atau hidayah. Nah, bisa dimaknakan sebagai petunjuk atau hidayah misalkan, atau penunjukan gitu ya. Misalnya ya ketika Anda berjalan di tengah hutan, contohnya begini, ketika Anda berjalan di tengah hutan lalu kemudian Anda menemukan menemukan bekas perkemahan ya. Anda lihat oh habis ada orang kemah nih di sini gitu ya. Lalu kemudian Anda lihat di situ ada bekas-bekas bungkus makanan, bungkus mie instan, barangkali bungkus kopi misalkan ya. Maka secara akal itu nanti kemudian Anda menyimpulkan oh ternyata kemarin sudah ada orang di sini. Ini namanya dalalah ya. Sesuatu yang ada menunjukkan kepada sesuatu yang tidak ada, tidak kelihatan. Ya, ini namanya dalalah. Ya, dalalah secara umum ya, penunjukan sesuatu atau sesuatu yang lain itu namanya dalalah. Nah, dari sini juga bisa diartikan dalalah apa? Proses memahami sesuatu dari sesuatu. Proses memahami sesuatu dari sesuatu itu namanya dalalah ya.
proses memahami sesuatu dari sesuatu itu dalalah. Atau dalam bahasa disebut fahmu amrin min amrin. Fahmu amrin min amrin. Sesuatu yang diketahui atau dipahami itu namanya madlul, sedangkan sesuatu yang menjadi petunjuk dan memberikan pemahaman itu namanya dal. Jadi ada namanya istilah dal, ada namanya istilah madlul. Dal itu yang menunjukkan, madlul itu sesuatu yang ditunjukkan. Tadi contohnya ya, bekas-bekas perkemahan namanya dal. Lah madlulnya apa? Madlulnya berarti ada orang yang habis berkemah. Itu namanya contohnya begitu. Nah, kemudian dalalah ini nanti akan dibagi bermacam-macam bentuknya. Ada dalalah yang lafdiyah, ada juga dalalah yang ghairul lafdiyah. Ada petunjuk-petunjuk dengan lafaz, dengan verbal, ada juga petunjuk-petunjuk dengan non verbal. Non verbal itu apa? Non verbal berarti bukan sebuah ungkapan, bukan sebuah kata gitu ya. Nah, maka apa? Nanti Anda bisa lihat ya. Kalau contoh-contoh tadi misalnya orang yang menemukan bekas perkemahan, berarti itu namanya petunjuk non verbal. Karena itu petunjuknya bukan berupa lafaz, bukan berupa kata-kata dan sebagainya. Dan nanti masing-masing dalalah ini nanti akan terbagi lagi. Jadi kan dalalah ini perlu Anda ingat ya, nanti dicatat bahwa pertama dalalah itu terbagi menjadi dua, yaitu dalalah lafdiyah dan ghairul lafdiyah. Ya, dalalah lafdiyah atau dalalah verbal, atau dalalah ghairul lafdiyah atau dalalah non verbal. Pertama dibagi dua. Lalu setelah dibagi dua, masing-masing akan dibagi lagi menjadi masing-masing tiga, yaitu nanti ada dalalah lafdiyah akliyah, ada dalalah lafdiyah tabi'iyah, ada dalalah lafdiyah wad'iyah. Jadi masing-masing dibagi tiga ya, akliyah, tabi'iyah, wad'iyah. Bisa paham enggak? Akliyah itu rasional. Anda bisa kasih penjelasan ya. Dibagi menjadi petunjuk rasional, petunjuk verbal rasional. Itu yang pertama. Petunjuk verbal rasional. Yang kedua, petunjuk verbal natural, tabi'iyah natural. Petunjuk verbal natural. Yang kedua. Yang ketiga, petunjuk verbal kontekstual, ya, petunjuk verbal kontekstual. Ini yang ketiga ya, dari dalalah lafdiyah. Nah, nanti juga dalalah ghairul lafdiyah, dalalah non verbal juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah dalalah non verbal rasional, yang pertama. Yang kedua dalalah non verbal natural. Yang ketiga dalalah non verbal kontekstual. Anda sudah punya gambaran ini? Bisa kan? Jadi dalalah itu secara garis besar dibagi menjadi dua. Saya ulang. Yang pertama dalalah lafdiyah atau dalalah verbal. Yang kedua dalalah ghairu lafdiyah atau dalalah non verbal. Dalalah yang bukan lafaz. Nah, dalalah verbal dibagi menjadi tiga. Dalalah verbal rasional, dalalah verbal natural, dalalah verbal kontekstual. Ada tiga. Pun juga dalalah ghairu lafdiyah. Ada dalalah non verbal rasional yang pertama. Yang kedua dalalah non verbal natural. Yang ketiga dalalah non verbal kontekstual. Menjadi itu menjadi tiga ya. Dan nanti akan dibagi lagi dari beberapa itu. Nah, ini masih dulu yang pembagian ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan dalalah lafdiyah. Dalalah yang verbal dan pembagiannya. Dalalah yang verbal dan
pembagiannya. Apa sih dalalah lafdhiyah itu? Dalalah lafdhiyah adalah sesuatu yang petunjuknya itu diperoleh melalui suara atau lafaz. Lafdhiyah itu bersifat verbal. Petunjuk yang didapatkan melalui suara atau melalui lafaz itu namanya dalalah lafdhiyah, ya. Misalnya ini contoh. Misalnya Anda sedang berkomunikasi lah dengan orang yang Anda taksir. Berkomunikasi setiap hari gitu ya, atau dalam bahasa mudahnya, kasarannya ini contoh saja, jangan tersinggung kalau Anda dalam posisi ini. Jadi misalnya ada orang sedang PDKT dengan yang ditaksir, misalkan gitu ya, tiap hari melakukan komunikasi misalkan. Lalu kemudian pada suatu saat, kemudian memberi petunjuk lah yang didekati ini, memberi petunjuk dengan sebuah kata, misalkan sebuah kata menyampaikan bahwa sebenarnya saya itu sayang loh sama kamu, misalnya gitu ya, dalam tanda petik ya. Maka dari kata ini ada yang misalkan yang lagi PDKT, kata-kata sayang itu akan mempunyai makna yang macam-macam. Itu namanya dalalah lafdhiyah, ya. Misalkan gitu. Jadi kata itu nanti akan menunjukkan misalkan makna, ya. Misalkan Anda bisa berkesimpulan atau setidaknya menduga bahwa mungkin orang itu menerima hasil PDKT Anda gitu loh. Jadi kayak semacam lampunya hijau ini misalnya gitu. Saya kira kalau di dalam dunia kalian itu sudah terjadi gitu ya. Cuman mungkin Anda tidak tahu teorinya. Ada orang yang ngasihnya itu kode gitu ya, ngasihnya jawaban berupa kode lah. Itu namanya dalalah. Nah, kalau yang PDKT ini bisa menyimpulkan dengan baik, maka hasilnya baik. Tapi kalau nggak bisa menyimpulkan dengan baik, ya nggak ketemu. Udah dikasih lampu hijau terang benderang itu juga nggak paham. Itu misalnya. Nah, nanti kan Anda akan tahu bahwa ada orang-orang yang tidak berani menyampaikan secara terang-terangan, maka menggunakan dalalah yang lafdhiyah atau mungkin ghairul lafdhiyah. Tetapi kalau lafdhiyah ya contohnya begitu. Gitu ya, contohnya misalkan kata seperti itu. Contoh lain misalnya ketika Anda sedang duduk, misalkan nonton TV lah kasarannya begitu ya. Lalu kemudian Anda mendengar suara ada suara ketawa misalkan Anda lagi duduk-duduk di rumah malam-malam nonton TV. Tiba-tiba ada suara ketawa yang ketawanya itu aneh, gitu ya. Suara seorang perempuan lah kasarannya ketawa. Maka secara akal lalu Anda itu menyimpulkan, ternyata ada makhluk lain ini lagi hadir ikut ketawa di sini. Misalnya. Ini karena apa? Ya karena ada petunjuk suara atau lafaz. Maka hal-hal semacam itu disebutnya adalah dalalah atau dilalah lafdhiyah. Ada sebuah kata, ada sebuah suara dan sebagainya. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa dilalah lafdhiyah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah dilalah lafdhiyah rasional, ya, rasional atau signifikansi verbal rasional, gitu ya. Nanti kalau dalam bahasa Inggrisnya begitu, Anda cari nanti. Signifikasi verbal rasional. Apa contohnya? Contohnya misalnya ada orang minta tolong, tolong misalkan gitu. Misalnya ada orang minta tolong. Maka apa? Maka secara akal Anda tentu akan memastikan bahwa lafaz atau suara yang Anda dengar itu tidak mungkin muncul dengan sendirinya. Jadi ketika ada suara tolong itu bukan suara alarm. Ada secara akal Anda kemudian bisa menyimpulkan bahwa ada orang yang meminta tolong, misalkan ada orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, dalalah lafdhiyah aqliyah ini petunjuknya adalah kita peroleh melalui lafaz
dan yang bisa menangkap adanya keterkaitan antara yang menunjuk dengan yang ditunjuk adalah kemestian akal. Jadi kalau ada orang minta tolong, berarti ketika ada suara minta tolong, berarti ada orang butuh pertolongan. Logikanya begitu. Jadi ketika tolong berarti ada orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, jadi kalau ada orang minta, ada suara tolong kok ada terus nyenyak tidurnya, ini berarti akalnya sedang tidak baik-baik saja. Misalkan gitu, tolong dong bukain pintuan, Anda malah tidurnya nyenyak misalnya, berarti akalnya sedang tidak baik-baik saja. Jadi nanti kalau rasionalnya sedang rusak. Jadi ada orang ketuk pintu, tok misalnya, Assalamualaikum, maka secara rasional Anda menganggap yang ketuk pintu itu orang, bukan suara tiba-tiba ada di depan pintu saja. Nah, ini namanya dilalah lafziyah rasional atau akliyah gitu ya. Itu yang pertama. Nanti contohnya bisa Anda cari lah macamnya, pokoknya kalau yang bayangin itu akal Anda, berarti namanya rasional. Yang kedua, dilalah lafziyah tabi'iyah. Dilalah lafziyah tabi'iyah atau signifikasi verbal natural. Nah, tabi'iyah itu natural ya, bersifatnya natur, alami. Apa contohnya? Contohnya aduh atau misalkan gitu. Ada orang bilang aduh, Anda itu secara akal ya umum lah, ada orang bilang aduh barangkali kesandung, barangkali kesleo, barangkali kejatuhan apa, lalu bilangnya aduh gitu kan. Ini namanya dilalah lafziyah tabi'iyah, alami lah, natural, bawaan refleks misalnya ya, dan sebagainya. Contohnya nanti umumnya dalam keseharian ya, biasanya ya mengisyaratkan makna yang beragam ya. Jangan sebut misalkan aduh karena sakit misalkan, aduh dan sebagainya, dipukul orang terus aduh misalkan dan sebagainya. Ini natural, alami. Orang kalau dipukul bilang aduh itu kan alami, normal gitu-gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalalah lafziyah wad'iyah atau signifikasi verbal kontekstual. Ya, yang ketiga yaitu apa? Yaitu setiap lafaz yang bermakna yang kita gunakan dalam komunikasi sehari-hari. Biasanya menunjuk makna-makna tertentu yang sudah kita sepakati bersama. Ya, makna-makna yang setiap hari kita pakai dan kita sudah sepakati bersama. Contohnya apa? Contohnya misalnya gitu ya. Nah, kalau yang dilalah wad'iyah itu kontekstual, misalnya contohnya adalah rumah gitu ya. Kata rumah lah misalkan. Kata rumah. Ketika Anda mendengar kata rumah, maka secara konteks Anda membayangkan rumah itu apa? Sudah muncul kan kira-kira begitu ya. Nah, namanya disebut apa di sini? Dilalah lafziyah wad'iyah. Atau misalkan Anda mendengar kata mobil lah kata mobil. Maka secara akal Anda itu kemudian menunjuk kendaraan yang melaju di daratan ya. Kalau sampai ketika saya mengatakan mobil, akal Anda membayangkan mobil itu terbang, berarti akal Anda sedang tidak baik-baik saja. Karena kata mobil itu sudah kita sepakati bahwa mobil itu adalah kendaraan yang berjalan di darat, yang punya mesin, itu mobil misalnya. Berbeda dengan kuda misalkan. Atau misalkan kata kasur. Apa sih kasur? Kasur adalah kata yang kita sepakati bersama bahwa kasur adalah tempat untuk tidur. Ya, makanya kasur itu tempat untuk tidur. Kalau sampai di pikiran Anda ketika saya mengatakan kasur, Anda bilang oh kasur itu tempat untuk sholat, berarti rada-rada kurang sehat akalnya. Kira-kira begitu. Itu yang pertama ya, dalalah lafziyah dengan pembagiannya yang 3. Anda bingung atau tidak bingung, terima dulu. Itu yang 3. Yang selanjutnya adalah dalalah ghairul lafziyah
Tak ulang lagi ya, dalalah lafziyah adalah dalalah petunjuk yang dihasilkan dari sebuah suara atau lafaz. Sekarang kita bahas dalalah ghairu lafziyah, dalalah yang kita hasilkan dari yang bukan suara dan bukan lafaz. Misalnya gini, misalnya Anda pergi ke sebuah tempat, pergi ke kampus misalnya hari libur Anda pergi ke kampus misalnya. Lalu kemudian Anda lihat di dalam kampus itu ada tong sampah misalnya. Ada tong-tong sampah yang berisikan tumpukan sampah misalnya. Anda lihat ada tong sampah. Maka Anda dalam akal itu bisa memastikan bahwa sampah ini nggak tiba-tiba muncul sendiri. Tetapi sampah ini menunjukkan bahwa pernah ada orang di situ. Dan Anda mungkin bisa melihat, oh ini baru kemarin atau sudah lama, bisa ngecek dari bentuk sampahnya misalnya. Oh sampahnya masih seger, berarti baru kemarin masih ada orang. Oh sampahnya sudah mengering, oh berarti udah lama barangkali ada orangnya di sini dan sebagainya ya. Nah sampah itu namanya dal atau petunjuk ya. Lalu apa? Anda kemudian Anda menyimpulkan, oh ada orang yang membuang sampah, oh ada orang, itu namanya madlul. Maka petunjuknya adalah petunjuk yang bukan lafaz, yang bukan suara. Nah, bukan lafaz, bukan suara, itu namanya dalalah ghairu lafziyah atau dalalah non verbal. Nah, dalalah nonverbal ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah dalalah nonverbal rasional ya, rasional. Nah, contohnya apa? Contohnya tadi tempat sampah tadi. Adanya sampah itu menunjukkan adanya orang yang membuang sampah. Itu namanya dalalah ghairu lafziyah rasional atau akliyah ya. Kenapa? Karena petunjuk yang diperoleh bukan melalui lafaz, terus yang menunjukkan adanya keterkaitan antara dal dengan madlul adalah akal. Yang bisa merumuskan tadi adalah akal. Adanya sampah dan adanya pembuang sampah itu yang bisa merumuskan adalah akal. Contoh lain misalkan Anda sedang berjalan di Ancol misalnya ya. Nggak tahu semua sudah pernah ke Ancol? Biar punya gambaran dulu. Kalau enggak gini, Anda berjalan di tepi pantai. Nanti kalau saya bilang Ancol, ada yang belum pernah ke Ancol kan repot. Anda berjalan ke tepi pantai, kemudian di atas tumpukan orang menggambar. Gambar apa? Menggambar apa bahasanya itu? Menggambar love, apa bahasanya itu? Menggambar daun waru. Apa sih bahasanya itu ya? Bukan nulis ya. Menggambar kayak simbol ya. Simbol daun waru, kalau di yang sebenarnya daun waru. Nah, ketika Anda lihat simbol itu, Anda bisa menyimpulkan. Ya, apa kesimpulan Anda ketika melihat simbol itu? Nah, mesti Anda bisa menyimpulkan bahwa ada orang yang sedang kasmaran atau ada orang yang sedang jatuh cinta yang mengekspresikannya di pantai itu. Nah, mungkin mau ngomong nggak berani, digambar aja di situ. Misalnya begitu. Ini namanya dal. Atau Anda jalan-jalan sama calon Anda mau ngomong nggak berani, terus Anda jalan-jalan, Anda arahkan ke simbol itu. Tahu nggak itu misalkan? Ya begitu tuh, gitu. Misalnya itu namanya dalalah ghairu lafziyah rasional. Itu rasional ya. Yang kedua, dalalah ghairu lafziyah tabiiyah ya. Signifikasi nonverbal natural. Apa contohnya? Misalkan orang yang pada umumnya kalau lagi galau tingkat tinggi, mukanya itu pucat. Biasanya orang kalau lagi galau, mukanya itu sepet gitu ya, tidak indah dipandang gitu ya. Orang kalau lagi galau mukanya nggak enak dilihat biasanya. Orang lagi marah nggak enak dilihat misalnya gitu ya. Maka kepucatan wajah itu namanya dal ya. Dan kegalauan yang Anda pahami dari wajah yang Anda lihat itu namanya madlul. Ya, jadi itu tabii natural. Orang kalau galau ya begitu, itu natural. Nggak usah dipikir pakai dalam pakai akal gitu.
Jadi kalau Anda lihat temennya kok cemberut, berarti lagi sedih. Udah simple gitu, udah natural, sudah alami bawaan gitu. Nggak usah pakai dipikir, ini kira-kira apa ya wajahnya kok begini. Nggak sampai begitu, dan nggak usah dipikir, nggak sampai masuk akal, udah bisa diambil petunjuknya. Kemudian yang ketiga adalah dalalah ghairul lafdiyah wad'iyah, atau signifikansi nonverbal kontekstual. Ya, signifikansi nonverbal kontekstual. Apa contohnya? Contohnya misalkan gini, Anda melihat bendera kuning di depan gang rumah Anda, misalkan. Maka secara logika Anda, secara kontekstual Anda bisa mengartikan ada apa di sana. Misalkan Anda bisa membayangkan, oh ada orang yang sedang meninggal di gang ini, karena ada bendera kuning yang sedang dipasang di situ. Nah, ketika Anda melihat bendera kuning di depan rumah-rumah itu, misalkan, kemudian Anda tahu bahwa di sana ada orang yang meninggal, maka petunjuk yang Anda dapatkan itu masuk dalam kategori dalalah ghairul lafdiyah wad'iyah, kontekstual. Ya. Kenapa demikian? Karena bendera kuning tidak selamanya artinya adalah kematian di seluruh dunia. Bisa jadi bendera kuning itu ya lagi pawai juga bisa dipakai. Karena di satu tempat bisa berubah-ubah, misalkan gitu. Barangkali di dunia lain, di negara lain itu benderanya bukan kuning yang dipakai, tapi putih. Kalau di Jakarta kuning, misalnya begitu. Maka itu namanya disebut dalalah ghairul lafdiyah wad'iyah, atau petunjuk nonverbal kontekstual, sesuai dengan konteksnya. Itu ya, itu adalah bagian dari masing-masing dilalah lafdiyah dan dilalah ghairul lafdiyah. Yang dalalah wad'iyah tuh belum paham, Ustaz. Dalalah wad'iyah yang mana? Dalalah itu dibagi dua, ada dalalah lafdiyah, ada ghairul lafdiyah. Anda tanyakan yang ghairul lafdiyah. Dalalah ghairul lafdiyah wad'iyah adalah contohnya tadi bendera kuning yang di Indonesia atau di Jakarta biasanya identik dengan orang yang sedang meninggal. Anda pernah lihat nggak bendera kuning kecil-kecil itu? Tapi apakah bendera kuning itu selalu kematian di seluruh dunia ini? Tidak. Nah, berarti itu bendera kuning itu Anda bisa pahami karena konteksnya di negara Anda, konteksnya di kota Jakarta. Tetapi di negara lain, di kota lain barangkali benderanya nggak kuning, tapi benderanya mungkin merah atau putih, misalnya begitu. Tetapi Anda paham karena kontekstualnya di situ disepakatinya begitu, gitu. Tapi di tempat lain tidak belum tentu disepakati seperti itu. Maka secara konteks, kalau rasional tadi lebih rasionalnya masuk ya sudah, masuknya di rasional. Baik, ada lagi? Izin bertanya yang dalalah lafdiyah Ustaz. Ya, kenapa? Ya, contohnya masih belum paham, Ustaz. Dilalah lafdiyah tabi'iyah, kata aduh, kata kata ya yang natural lah. Misalkan Anda jatuh, bilangnya apa? Ya kalau Anda refleksnya ketika jatuh bilangnya, yang laki-laki misalkan pakai kata-kata Surabayaan ya bisa jadi juangkrik misalkan begitu ya. Misalnya ini contoh ya. Ini kan namanya dalalah lafdiyah tabi'iyah. Dia kalau jatuh mesti bilang begitu misalkan. Kalau misalkan kalian jatuh bilangnya alhamdulillah ya berarti luar biasa misalkan begitu. Nah, tabi'iyahnya orang jatuh itu bilangnya apa? Oh, ketika dipukul tabi'iyahnya bilang apa? Waduh. Atau ketika kesandung apa? Umum, maksudnya natural. Itu nggak usah dibikin. Natur, alami gitu loh. Keluarnya itu alami gitu. Udah bawaan dari refleks tadi. Misalnya
Anda ketawa misalkan ya. Anda ketawa itu kan sudah bisa digambarkan. Kalau Anda ketawa artinya kan lagi bahagia ya. Enggak tahu kalau Anda kebalik, kalau menangis itu bahagia, kalau ketawa itu sedih. Ya berarti ada masalah kan gitu. Tidak sinkron naturalnya. Naturalnya ya kalau ada suara ketawa berarti ada kebahagiaan. Kalau ada tangisan berarti ada kesusahan, misalkan begitu ya. Misalkan kalau dengan suara ya, kalau dengan suara, tadi dengan suara atau dengan lafaz misalkan gitu. Tapi nanti pada pembahasannya di lafaz ya, ada kata-kata gitu kan. Misalkan Anda lagi bahagia kan, misalkan bilang yes. Nah, Anda ketika bilang yes, orang lain itu akan melihat bahwa ungkapan Anda itu bisa menimbulkan petunjuk bagi orang lain bahwa Anda sedang senang. Itu namanya Anda menunjukkan kesenangan bagi orang lain. Nah, orang lain akan memahami ungkapan Anda itu sebagai petunjuk kebahagiaan Anda. Nah, itu namanya dilalah lafdiyah watiyah ya. Watiyah apa namanya? Tabi'iyah ya, tabi'iyah ya. Ada lagi? Silahkan. Nah, nanti di dalam ilmu mantik dari 6 itu yang digunakan hanya satu. Dalam ilmu mantik dari 6, tadi 6 ya, dalalah, lafdiyah, natural, dalalah, lafdiyah, rasional, dalalah lafdiyah kontekstual, dalalah ghairu lafdiyah rasional, dalalah ghairu lafdiyah natural, dalalah ghairu lafdiyah kontekstual. Dari 6 itu yang dipakai cuma satu, yaitu apa? Yaitu hanya dalalah lafdiyah wada'iyah, yaitu dalalah lafaz yang kontekstual. Ya, yang dipakai adalah dalalah verbal kontekstual. Contohnya apa? Ya contohnya contohnya misalkan diperoleh melalui lafaz yang memastikan adanya keterkaitan antara lafaz tersebut dengan maknanya adalah konteks bahasaan. Misalnya ada kata rumah gitu ya, ada kata rumah, maka akal Anda akan kemudian menggambar ada rumah gitu ya. Nah, tetapi apakah rumah itu seperti itu? Nah, nanti kita bahas. Nah, dalalah lafdiyah wad'iyah ini dibagi 3. Nah, coba dipahami ya. Dalalah lafdiyah wad'iyah ini dibagi 3. Yang pertama, dalalah lafdiyah wad'iyah mutabakiyah ya. Yang kedua tadhamuniyah, yang ketiga iltizamiyah ya. Apa itu yang mutabakiyah atau mutabak atau cocok ya? Yaitu dalalah yang penunjukan sesuatu lafaz atau makna utuh yang dibakukan oleh lafaz tersebut, atau dalalatul lafzi ala tamamil makna alladzi wudi'alahu. Dalalah lafziyah wad'iyah mutabakiyah adalah penunjukan sesuatu lafaz atau makna atas makna utuh yang dibakukan untuk lafaz tersebut. Contohnya apa? Contohnya rumah. Contohnya begini, saya mau beli rumah. Anda paham rumah itu apa? Dalam akal Anda, kalau saya mau beli rumah, berarti saya mau beli apa? Beli tempat tinggal. Ini namanya dalalah lafdiyah mutabakiyah ya. Ya, kata rumah itu artinya tempat tinggal. Ini artinya
kesesuaian gitu ya, maknanya utuh. Rumah itu tempat tinggal. Lalu yang selanjutnya ada dalalah lafziyah tadhamuniyah, misalkan gitu ya. Apa itu? Yaitu apa? Lafaz yang atau sebagian makna dari lafaz yang dipakai adalah sebagiannya, bukan utuh ya. Dalalah lafziyah tadhamuniyah adalah seperti lafaz yang dipakai itu hanya makna sebagiannya, tidak makna yang utuh ya. Contohnya apa? Kalau tadi rumah Anda pahami sebagai tempat tinggal, kalau misalkan ucapannya saya mau beli rumah, berarti yang Anda pahami adalah saya mau membeli tempat tinggal. Tetapi kalau di tadhamuniyah itu saya berkata begini, rumah saya bocor. Yang bocor apanya? Atapnya. Apakah semua rumah atau gentengnya saja yang bocor atau atapnya saja yang bocor? Gentengnya aja. Atapnya saja yang bocor. Ini namanya tadhamun. Makna rumah, tetapi yang dimaksud adalah atapnya atau sebagian dari rumah itu. Tidak semua rumah bocor, jendelanya bocor, pintunya bocor, kan enggak? Itu ya. Jadi makna rumah pada kata rumah saya bocor itu artinya bukan rumahnya bocor, tetapi atapnya bocor. Tapi kalau saya mau beli rumah, itu artinya saya mau beli tempat tinggal, bukan beli atapnya saja. Nah, jadi kalau ada orang berkata, saya mau beli rumah, dia mau beli rumah utuh atau atapnya saja? Rumahnya utuh, gitu ya. Tetapi kalau rumah saya bocor, utuh bocornya atau atapnya saja? Atapnya saja. Ini namanya tadhamun, kandungan. Kemudian yang ketiga, dalalah lafziyah iltizamiyah. Apa makna lain di luar esensi ya dari lafaz tersebut, tetapi masih memiliki keterkaitan. Kalau tadi saya bilang rumah, yang pertama adalah rumah maknanya utuh, kemudian di tadhamuniyah rumah artinya atapnya. Lalu yang dilalah lafziyah iltizamiyah ini ketika saya menyebutkan awas ada api loh, maka dalam akal Anda ketika saya bilang api, apa yang keluar? Panas. Padahal apakah makna api dan panas itu cocok dengan gula manis gitu ya, garam asin gitu ya? Ini namanya iltizamiyah, di luar esensi lafaz tersebut, tetapi memang harus maknanya begitu. Kalau saya bilang cobalah ada gula ada semut, Anda kalau akalnya nggak normal, maka semut Anda bilang semut itu suka asin, nggak masuk akal. Ada gula ada semut, berarti semut itu suka manis. Contohnya begitu. Jadi petunjuk suatu lafaz atas sesuatu yang berada di luar makna aslinya, tetapi dia menyertainya. Api itu maknanya aslinya apa sih? Api itu makna aslinya apa? Apa api itu? Apa ya? Anggaplah energi gitu ya. Api itu yang membakar itu kan api. Nah, yang membakar itu api. Tetapi ketika kita bilang api, otak kita, akal kita akan mendefinisikan api, awas api, artinya panas, gitu ya, panas dan sebagainya ya. Kayak angka 4 dan genap misalkan gitu ya, angka 4 dan genap. Kalau saya bilang colong sebutkan mana yang genap mana yang ganjil 4, Anda langsung bilang genap. Apakah genap itu hanya 4? Enggak gitu loh. Apakah yang panas itu hanya api? Yang enggak gitu ya. Matahari juga panas gitu. Nah, tetapi ketika saya bilang api, Anda logikanya langsung menuju ke arah panas. Saya kira itu dulu. Silahkan nanti dikembangkan dalam bacaan Anda. Contoh-contoh nanti dikembangkan. Tadi hanya 1-2 contoh saja. Tugas Anda untuk setelah Lebaran adalah Anda mengumpulkan contoh-contoh itu. Contoh-contoh dilalah tadi ya. Ada dilalah 6 itu, coba tambahkan contohnya. Seberupa sebuah contoh lah ya. Utamanya contoh-contoh dalam dalalah lafziyah wad'iyah ya, kontekstual yang kita bahas di dalam ilmu mantik tadi.
nanti kita bahas biar lebih jelas. Baik, saya kira itu saja. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Walaupun minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.